Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 33. Tenaga Tiante Xinjiang dari Kok Beng Lama memang merupakan tenaga sinkang dahsyat dan ajaib sekali yang dapat membuat tubuh menjadi kebal dan bertahan terhadap bacokan senjata tajam. 3 orang Lam Hai Semlo itu menjadi pucat dan mata mereka terbelalak memandang kepada Sin Liong yang masih berdiri dengan tenang di depan mereka. Mereka kini merasa gentar sekali. Pada saat itu, terdengar bunyi terompet dan tambur, disusul suara nyaring. Hentikan semua pertempuran. Beri tempat untuk sang pangeran. Semua orang terkejut dan menengok. Mereka menjadi makin kaget ketika melihat bahwa tempat itu telah dikurung oleh ratusan orang tentara yang berpakaian seragam, indah dan berwibawa, dan nampak beberapa orang komandan memimpin pasukan dan banyak pula bendera-bendera, tanda bahwa yang datang adalah seorang yang berpangkat besar. Beberapa orang penunggang kuda mendekatkan kuda mereka ke panggung dan di antara mereka terdapat seorang pemuda yang amat tampan dan gagah, berusia kurang lebih 18 tahun, menunggang seekor kuda yang terbesar dan terbaik. Pemuda ini gagah sekali, pakaiannya amat indah gemerlapan dan sepasang matanya seperti mata harimau, tajam dan bersinar-sinar. Bajunya terhias sulaman benang emas gemerlapan dan kepalanya memakai sebuah topi yang dihias bulu burung dewata amat indahnya, menambah tampan dan gagah wajahnya. Dengan sikap seorang ahli, dia memegang kendali kudanya yang meringkik-ringkik, mulutnya tersenyum dan matanya menyapu ke sana-sini. Akhirnya sepasang mata yang tajam itu memandang ke atas panggung di mana Sin Liong masih berhadapan dengan Lam Hai Semlo. Semlo, apa yang kalian lakukan? Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba pemuda tampan itu bertanya dan tiba-tiba terkejut dan kagumlah semua orang karena pemuda tampan itu melayang dari atas kudanya seperti terbang saja, dengan gaya yang amat indah telah meloncat naik ke atas panggung. Meloncat bukanlah ilmu yang luar biasa, akan tetapi kalau orang duduk di atas kuda dan tahu-tahu melayang ke atas, hal itu benar-benar hebat sekali. Maka terdengarlah tepuk tangan memuji di sana-sini karena orang-orang merasa gembira sekali melihat betapa hari ini muncul banyak orang muda yang hebat. Akan tetapi keheranan demi keheranan menimpa orang-orang itu ketika tiba-tiba mereka melihat Lam Hai Semlo menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda tampan itu dengan sikap amat menghormat. Dan kagetlah mereka ketika mereka mendengar suara Hai Liong Ong Pangtek berkata, "Mohon paduka sudi mengampuni hamba, pangeran." Pemilihan Bengcu ternyata mendapat gangguan dari pemuda ini. Ributlah keadaan di situ ketika mendengar betapa Hai Liong Ong menyebut pemuda itu, pangeran. Mendengar ini, tiba-tiba komandan pasukan berseru dengan suara lantang. "Paduka yang mulia Pangeran Cheng telah hadir, hendaknya semua orang cepat memberi hormat." Ketika mendengar bahwa pemuda itu adalah seorang pangeran, berarti saudara dari kaisar, tentu saja semua orang terkejut dan cepat mereka semua menjatuhkan diri berlutut di tempat masing-masing, menghadap ke atas panggung di mana pangeran itu masih berdiri. Juga para Huixiao Xiao Limpai, para Tosukun Lunpai, cepat memberi hormat menurut cara masing-masing seperti kebiasaan mereka menghormati seorang pangeran agung. Pangeran itu tersenyum dan berdiri mengangkat dada, memandang ke sekeliling dengan bangga, melihat semua orang berlutut dan bersujud kepadanya. Akan tetapi dia mengerutkan alisnya ketika melihat ada seorang yang sama sekali tidak berlutut kepadanya dan orang ini adalah seorang pemuda remaja yang berdiri di sudut panggung itu. Pemuda yang oleh Hai Liong Ong dikatakan mengganggu pemilihan Bengcu tadi. Pemuda itu adalah Sin Liong yang memang tidak berlutut, hanya berdiri dan memangku kedua tangan memandang semua itu seperti orang yang sedang nonton pertunjukan wayang. Pangeran itu mengangkat kedua tangan ke atas dan terdengar suaranya yang lantang. "Aku sudah menerima penghormatan kalian. Cukup dan kalian diperbolehkan bangkit lagi." Semlo, mengapa pemilihan Bengcu menjadi ribut seperti ini? Apakah kalian kalah dalam memperebutkan kedudukan Bengcu? Ampun, pangeran. Sebetulnya hamba bertiga telah dapat memenangkan kedudukan Bengcu, akan tetapi anak ini datang mengacau. Hai Liong Ong memandang kepada Sin Liong yang masih berdiri tegak. Pangeran muda itu memutar tubuhnya menghadapi Sin Liong dan sinar matanya yang tajam itu menyambar-nyambar, menyapu Sin Liong dari atas sampai ke bawah seperti orang yang kurang percaya. "Dia ini? Bocah ini mampu mengacau kalian bertiga." Mulutnya tersenyum-senyum, manis dan tampan, sikapnya juga halus sekali akan tetapi sinar matanya tajam seperti pedang.
Tadi kulihat dia berani menghadapi kalian bertiga. Bukan main. Ingin aku mencobanya. Pangeran muda itu melangkah menghampiri Sin Leong yang tetap bersikap tenang-tenang saja dan tiba-tiba pangeran itu membuka mulutnya. Dari dalam mulut itu menyambar sinar putih seperti perak dan itu adalah jarum-jarum halus yang menyambar ke arah jalan darah di tubuh bagian depan dari Sin Leong, dari muka sampai ke pusar. Melihat betapa jarum-jarum itu hanya nampak sebagai sinar-sinar putih berkeredepan saja dan semua mengarah jalan-jalan darah yang amat berbahaya, maka dapat dibayangkan betapa hebat dan berbahayanya serangan gelap yang tiba-tiba dan dilakukan dari jarak dekat ini. Hui Xiao dari Xiao Limpai dan Tosu dari Kunlun Pai menahan napas dan mengeluarkan keringat dingin karena mereka merasa yakin bahwa pemuda remaja itu, betapapun lihainya, tentu akan sukar meloloskan diri dari serangan hebat oleh pangeran yang ternyata memiliki kepandaian tinggi pula itu. Namun, sejak melihat munculnya pangeran yang tampan ini, Sin Leong sudah siap siaga dan waspada. Dia mengenal siapa pangeran ini, maka begitu pangeran itu membuka mulut dan meniupkan segenggam jarum-jarum putih dari mulutnya, Sin Leong sudah mengerahkan tenaga Tian Te Sin Chiang dan dengan kedua tangannya dia membuat gerakan mencengkeram ke depan dan jarum-jarum itu telah dapat ditangkap dalam genggaman kedua tangannya. Cheng Han Hou, engkau selalu kejam dan curang, katanya dan dengan gerakan sembarangan dia melemparkan jarum-jarum halus itu ke atas papan panggung sambil memandang tajam wajah yang tampan itu. Pangeran itu yang bukan lain adalah Cheng Han Hou, terkejut bukan hanya karena melihat Sin Leong mampu menggagalkan serangan jarum-jarumnya, melainkan karena mendengar teguran Sin Leong. Kau, siapakah kau? Kemudian pada wajahnya yang tampan itu nampak seri gembira, ketika dia mengenal Sin Leong. Ah! Sin Leong, engkau Sin Leong. Kiranya engkaukah ini? Bukan main, kau hebat sekali. Pangeran Cheng Han Hou tertawa merdu dan halus lalu berkata kepada Lam Hai Semlo yang sudah siap untuk mengeroyok Sin Leong lagi. Semlo, dia ini sahabatku sendiri. Dia bocah luar biasa, Raja Monyet, hahaha. Tak kusangka dapat bertemu denganmu di sini. Dengan sikap ramah dan bersahabat Cheng Han Hou lalu merangkul pundak Sin Leong. Sebetulnya, tidak ada sedikit pun juga perasaan di dalam hati Sin Leong untuk bersahabat atau berbaik dengan Cheng Han Hou yang ternyata telah menjadi pangeran ini, akan tetapi karena sikap Han Hou benar-benar ramah kepadanya dan sama sekali tidak mengandung niat membujuk atau curang, dia pun tentu saja merasa tidak enak untuk menolak rangkulan mesra bersahabat itu. Akan tetapi, karena Sin Leong adalah seorang yang jujur dan terbuka, sesuai dengan watak bawaannya sebagai anak yang diasuh oleh monyet di alam terbuka, dia lalu berkata, Cheng Han Hou, aku tidak mengerti bagaimana engkau menganggap aku sebagai sahabatmu. Kau lupa lagi kah? Ketika engkau berada di dalam kereta bersamaku itu, bukankah aku katakan bahwa aku suka kepadamu, aku kagum akan keberanian dan kegagahanmu, dan aku suka bersahabat denganmu. Sin Leong ingat akan ucapan itu. Akan tetapi, sucimu berdaya upaya dengan keras untuk membunuhku. Ah, suci adalah suci, dan aku adalah aku. Aku dan suci tidak sama, bukan? Kami adalah dua orang dengan dua selera dan dua pendapat, dan aku adalah pangeran, adik kaisar. Kau tunggu dulu, Sin Leong, aku ingin banyak bicara denganmu, akan tetapi biar ku selesaikan dulu urusan di sini. Cheng Han Hou lalu mengangkat kedua tangannya ke atas dan dia sudah menghadap ke 4 penjuru, suaranya terdengar lantang. Aku, Pangeran Cheng Han Hou, menyatakan bahwa urusan pemilihan Bengcu selesai sampai di sini dan biarlah Lam Hai Semlo yang diangkat menjadi Bengcu di selatan. Kalian semua orang-orang gagah segolongan harap tidak saling bermusuhan, bersatu padu dan tunduk kepada pimpinan. Pemerintah tentu akan menganggap kalian sebagai golongan baik-baik, dan segala urusan dapat diselesaikan oleh Bengcu. Siapa berani membuat kekacauan, bukan hanya dianggap memberontak terhadap golongan Kang Ou di selatan, akan tetapi juga dianggap pemberontak dan pengacau oleh pemerintah dan akan dibasmi. Biarpun ucapan itu halus, akan tetapi sikap pangeran ini ramah dan berwibawa, maka semua orang yang berada di situ lalu menjatuhkan diri berlutut tanda bahwa mereka akan mentaati perintah ini. Apalagi pasukan yang mengawal pangeran itu kelihatan siap dan penuh wibawa untuk bertindak begitu ada perintah dari atasan mereka. Biarpun di antara para tokoh Kang Ou dan Liok Lim banyak yang tidak suka kepada pemerintah,
Namun tentu saja rasa tidak suka itu hanya dipendam di dalam hati saja dan tidak ada yang berani menentang pemerintah secara terang-terangan karena hal itu berarti bunuh diri. Semlo, sekarang aku akan pergi bersama saudara Sin Leong ini. Aku tidak perlu pengawal lagi dan kalau aku memerlukannya, dapat kuminta kepada para pembesar di mana saja. Sediakan seekor kuda lain yang baik untuk saudaraku Sin Leong. Komandan pasukan yang bersemangat untuk mengambil hati pangeran itu cepat menyerahkan kudanya sendiri, seekor kuda yang biarpun tidak sehebat kuda tunggangan pangeran itu, namun merupakan kuda terbaik di antara kuda pasukan yang berada di situ. Pakailah kuda itu, Sin Leong, dan mari kita pergi. Aku ingin mengajakmu melakukan perjalanan dan bercakap-cakap, kata Pangeran Cheng Han Ho. Sin Leong sendiri yang merasa bahwa dia tidak banyak mempunyai sahabat di tempat itu, tidak membantah, lalu dia meloncat ke atas kuda besar itu dan menjalankan kudanya mengikuti sang pangeran yang sudah lebih dulu membedal kudanya pergi meninggalkan tempat itu, bukan memasuki kota Yanping, bahkan meninggalkan kota menuju ke utara. Sin Leong, mari kita berpacu, kau boleh mengejarku kalau mampu. Han Ho berseru dengan wajah gembira setelah mereka tiba di tempat sunyi dan pangeran itu lalu menggunakan cambuk kudanya yang terbuat dari bulu halus itu dan membalapkan kudanya yang besar dan gagah. Melihat kegembiraan itu, Sin Leong tersenyum dan dia pun membalapkan kudanya mengejar. Melihat ini, Han Ho tertawa gembira dan kedua orang muda ini pun berpacu dengan cepatnya, akan tetapi karena betapapun juga kuda tunggangan Sin Leong tidak sebaik kuda tunggangan pangeran itu, Sin Leong akhirnya tertinggal jauh dan akhirnya kuda pangeran itu lenyap di tikungan luar hutan. Ketika akhirnya Sin Leong dapat melihat lagi pangeran itu, dia melihat kuda besar itu sudah berhenti di tepi hutan dan Han Ho duduk di atas kuda berhadapan dengan 7 orang yang mengepungnya dengan setengah lingkaran. Sin Leong membedal kudanya dan ketika dia sudah datang dekat, dia terkejut mengenal bahwa 7 orang itu adalah orang-orang Pek Lian Kau yang dipimpin oleh Qiu Bue Hou Beto Abi, raksasa sombong yang pernah dihajarnya di atas panggung tadi. Pada saat itu, Qiu Bue Hou berteriak keras dan 7 orang itu sudah bergerak dengan senjata masing-masing, menyerang Han Hou yang masih duduk di atas kudanya dengan sikap angkuh. Karena Sin Leong merasa tidak ada hubungan dengan pangeran itu, dan juga pada dasarnya dia tidak dapat dibilang suka kepada pangeran itu, maka dia hanya menjalankan kudanya perlahan menuju ke tempat itu sambil memandang penuh perhatian. Dia tahu benar bahwa pangeran yang tampan dan gagah itu bukanlah seorang muda yang demikian mudah untuk diganggu begitu saja oleh gerombolan itu, maka dia pun sama sekali tidak khawatir kalau pangeran itu akan celaka. Bunuh pembesar lalim. Basmi penindas rakyat. 7 orang itu berteriak-teriak bising dan mereka menjadi makin ribut dan mencari-cari orang yang dikepungnya karena tiba-tiba saja pangeran itu sudah lenyap dan kudanya meloncat sambil meringkik keras, menyepak-nyepak dan menjauhi mereka, akan tetapi pangeran itu tidak berada lagi di tempat itu, padahal tadi mereka telah mengepung dan mulai menyerang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dari tempat agak jauh, Sin Leong memandang sambil tersenyum mengejek. Dia kagum menyaksikan ginkang yang indah dari Han Ho yang tadi mempergunakan ketika kudanya meringkik-ringkik itu telah meloncat ke atas dan tentu saja lenyap karena dia telah menyusup ke dalam pohon yang tinggi di atas mereka. Sin Leong tak dapat menahan tawanya ketika dia melihat betapa 7 orang itu celingukan ke sana-sini mencari-cari, dan tiba-tiba Han Ho tertawa berkata, "Hei, kalian ini orang-orang Pek Lian Kau, lekas bersembahyang lebih dulu untuk menyembahyangi arwah kalian sendiri yang sebentar lagi akan melayang." Qiu Bue Hou dan teman-temannya terkejut dan ketika mereka melihat bahwa orang yang mereka cari-cari itu berada di atas pohon, mereka marah dan siap untuk meloncat naik pohon. "Hayo kalian cepat berlomba, siapa yang lebih dulu dapat merobohkan aku?" Dia mengejek dan 7 orang itu yang merasa penasaran kini menerjang dengan cepat, seperti sungguh-sungguh berlomba untuk merobohkan sang pangeran. Sin Leong menonton dengan penuh kagum. Dia melihat betapa kedua kaki pangeran itu bergerak seperti menari-nari, melangkah ke sana-sini dengan ringan dan indahnya namun sedemikian cepat, teratur dan tepat sehingga tubuhnya dapat menyelinap ke sana-sini di antara terjangan 7 orang pengeroyok itu dan semua serangan tidak ada yang pernah menyentuh tubuhnya. Sin Leong mengerti bahwa pangeran itu mempergunakan langkah-langkah sakti yang amat lihai dan memang dugaannya benar. Cheng Han Ho telah mempergunakan ilmu langkah Pat Kuapo dan dengan langkah-langkah ini, jangankan baru dikeroyok 7 orang anggota Pek Lian Kau,
Biarpun dikeroyok oleh lebih banyak lawan yang tingkat kepandaiannya lebih tinggi pun jangan harap akan dapat menangkap atau menyerang pemuda bangsawan itu dengan mudah. Hahaha, Sin Leong, kau lihat lalat-lalat busuk ini, betapa menjemukan, kata pangeran itu dan tiba-tiba dia merubah gerakannya. Kalau tadi dia hanya melangkah ke sana-sini seperti orang menari-nari, kini kedua tangannya bergerak menampar ke kanan kiri dan terdengarlah jeritan-jeritan mengerikan disusul robohnya 7 orang berturut-turut. 7 orang peklian kau itu roboh dan tak dapat bergerak kembali karena mereka telah tewas oleh tamparan-tamparan Cheng Han Hou yang amat lihai. Ngeri juga rasa hati Sin Leong menyaksikan betapa pangeran itu membunuh mereka demikian mudahnya dan alisnya berkerut. Betapa kejamnya pemuda bangsawan itu. Salah kalian sendiri kalau tadi tidak bersembahyang untuk arwah kalian sehingga kini arwah kalian menjadi setan-setan berkeliaran, kata Cheng Han Hou sambil menghampiri kudanya dan dengan tenang saja dia meloncat ke atas kudanya, lalu menghampiri Sin Leong seolah-olah tidak pernah ada terjadi apapun. Wajah Sin Leong masih membayangkan kengerian dan alisnya masih berkerut. Dia menyambut kedatangan pangeran itu dengan kata-kata yang mengandung teguran. Kau membunuh mereka? Mendengar suara yang mengandung teguran itu Han Hou memandang dan tersenyum. Mengapa tidak? Apa kau lebih menghendaki kalau mereka itu berhasil membunuh aku? Wajah Sin Leong berubah agak merah dan dia cemberut. Tentu saja tidak. Akan tetapi perlukah mereka semua itu dibunuh begitu saja? Pangeran itu tertawa dan memegang tangan Sin Leong sebentar lalu melepaskannya lagi. Engkau berwatak lembut sekali, Sin Leong, sungguh tidak sesuai dengan kegagahanmu. Hidup memang demikianlah, bergelimang dengan kekerasan, apalagi hidup seperti aku ini, seorang pangeran yang selalu diincar musuh yang akan suka sekali kalau berhasil membunuhku. Soalnya hanyalah mereka atau aku, Sin Leong, dan dalam hal kematian, tentu saja aku memilih mereka yang mati daripada aku. Apa artinya 7 orang pemberontak itu? Hahaha. Kalau engkau melihat betapa aku pernah sekaligus membunuh 200 orang lebih anggota pemberontak yang merencanakan pembunuhan terhadap kaisar. Aku kurung mereka di dalam kuil dan kubakar kuil itu. Tidak ada seorang pun yang lolos. Betapa kejam. Pangeran itu tertawa. Engkau belum mengerti benar apa itu yang kau namakan kejam. Kalau saja Sri Baginda terjatuh ke tangan mereka, atau kalau aku tadi tidak mampu melawan dan aku terjatuh ke tangan mereka, tentu engkau akan turun tangan menolongku, tentu engkau akan mengatakan mereka yang kejam. Sin Leong, aku bernama Han Hou, dan aku seperti seekor harimau yang dikeroyok oleh 7 ekor anjing serigala. Anjing-anjing itu mati olehku, engkau menganggap sang harimau kejam, akan tetapi andai kata sang harimau yang habis dikeroyok dan digerogoti dagingnya oleh serigala-serigala itu, tentu engkau akan menganggap anjing-anjing itu yang kejam. Hahaha, engkau sungguh masih bodoh dan kurang pengalaman. Sin Leong tidak mampu menjawab. Dia membayangkan betapa pangeran ini seorang yang lemah dan tadi diancam oleh 7 orang peklian kau itu. Apakah dia akan turun tangan menolong? Tentu saja. Dia memang kagum dan tertarik kepada pangeran yang tampan dan memang gagah dan pemberani ini, mungkin saja ada rasa suka di hatinya, rasa suka yang terbendung karena mengingat bahwa pangeran ini adalah sute dari Kim Hong Liunio yang selalu memusuhinya. Mereka memang jahat dan menyerangmu, akan tetapi perlukah dibunuh? Mengalahkan mereka tanpa membunuh bukan merupakan hal yang sukar bagimu, dia mencoba untuk membantah. Hahaha, melepaskan mereka agar mereka mengumpulkan teman-teman yang lebih banyak dan menghadangku pula di tempat lain? Itu bodoh sekali Sin Leong. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan kita yang menggembirakan, apa perlunya bicara tentang pemberontak-pemberontak itu? Peklian kau memang merupakan segerombolan pemberontak, dan karena itu pula maka aku mengadakan perjalanan ke selatan dan mendukung Lam Hai Semlo menjadi bengcu di selatan. Mereka menjalankan kuda mereka perlahan-lahan meninggalkan hutan itu. Sin Leong agak heran mendengarkan pengakuan itu. Ah, kiranya Lam Hai Semlo adalah orang-orangnya pemerintah? Han Hou tertawa. Bukan sekasar itu, Sin Leong. Mereka tetap merupakan tokoh Kangou, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak menentang pemerintah. Tentu saja pemerintah menghendaki agar bengcu dipegang oleh orang yang tidak menentang pemerintah seperti peklian kau. Dan untuk keperluan itu maka Sri Baginda mengutus aku pergi ke selatan. Ah, jadi engkau adalah utusan Sri Baginda Kaisar.
Han Hou tersenyum dan mengangguk. Tidak resmi benar. Aku sekalian ingin pesiar. Setelah mendengar bahwa hanya Lam Hai Semlo yang boleh dipercaya, aku menghubungi mereka dan akulah yang menjaga mereka agar memasuki pemilihan bengcu itu. Sengaja datang belakangan untuk melihat keadaan. Sin Liong mengangguk-angguk. Dan kau sudah siap di belakang bersama pasukan itu? Hahaha, kau cerdik. Han Hou menepuk pundak temannya karena pemuda remaja itu menyenangkan hatinya dan sudah dianggap sebagai seorang sahabatnya. Aku jemu dengan semua itu, Sin Liong. Kemanapun aku pergi, orang menyembah-nyembahku sebagai pangeran dan sebagai utusan kaisar. Maka ketika aku bertemu dengan engkau yang menyebut namaku begitu saja, yang tidak berlutut kepadaku, barulah aku gembira, merasa hidup wajar kembali. Dan kepandaianmu sekarang hebat? Benarkah seperti yang kudengar bahwa engkau mewakili tokoh yang bernama Ouyang Busek dan yang menjadi musuh Lam Hai Semlo? Apakah engkau berambisi menjadi bengcu? Karena Chia Keng Hong itu telah banyak memusuhi ayah, dan juga karena Subo sendiri telah menjadi musuh besarnya. Ayah merasa marah karena Subo telah berkali-kali kalah oleh Chia Keng Hong, bahkan beberapa tahun yang lalu ini, sebelum Chia Keng Hong meninggal dunia, Subo Hekiat Moli yang dibantu oleh Kim Hong Liunio juga tidak mampu mengalahkannya. Hebat memang pendekar itu. Aku merasa kagum sekali mendengar betapa Subo dan Suci masih kalah dan karena kagum inilah maka aku ingin sekali memenuhi keinginan ayah. Suatu waktu aku harus mampu mengalahkan putra Chia Keng Hong yang bernama Chia Bun Hou itu, dan untuk itu, tahun depan ayah mengumpulkan semua orang pandai untuk dipilih dan diangkat menjadi guruku. Sin Liong termenung. Pangeran ini memusuhi kakeknya yang sudah meninggal dunia, dan memusuhi ayah kandungnya. Kalau saja dia tahu bahwa cucu musuh besarnya berada di depannya. Akan tetapi Sin Liong mengusir perasaan tidak enak di hatinya. Dia tidak memperdulikan lagi ayah kandungnya. Ayah kandungnya bukan manusia baik-baik. Buktinya telah membuat sengsara kehidupan ibu kandungnya dan ingin sekali mengunjungi kuburan ibu kandungnya. Baik, aku ikut bersamamu ke Lembah Naga. Tiba-tiba dia berkata. Bagus, dengan begitu baru engkau seorang sahabatku yang baik. Maaf, aku hanya menjadi teman seperjalananmu, bukan berarti menjadi sahabatmu, pangeran, jawab Sin Liong dengan suara dingin. Mengapa tiba-tiba menyebut pangeran? Apakah engkau pun akan ketularan penyakit umum dan bersikap hormat kepadaku? Akan memuakan sekali kalau begitu, Sin Liong. Engkau lebih muda dariku, maka selanjutnya cukup kalau kau menyebutku tuako saja, dan aku menyebutmu Liong Te. Kita patut menjadi kakak beradik, bukan, walaupun hanya kakak beradik angkat saja. Melihat sikap yang amat ramah dan mesra itu, mau tidak mau Sin Liong harus mengakui bahwa pangeran ini baik sekali kepadanya dan menarik hatinya, membuat dia merasa sukar untuk bersikap dingin. Dia menarik napas panjang dan berkata, Baiklah, Houko. Wajah yang tampan itu berseri gembira dan diam-diam Sin Liong harus mengaku betapa gagah dan tampannya pangeran ini. Sepasang mata itu demikian jernih dan tajam, dan raut muka itu demikian gagahnya. Sayang bahwa seorang pria segagah dan setampan ini dapat memiliki watak yang kejam, membunuh orang seperti membunuh semut saja. Liong Te, mari kita cepat menuju ke benteng di depan itu, katanya sambil menuding ke arah tembok yang agak jauh akan tetapi sudah nampak dari situ. Ke benteng? Mau apa pergi ke benteng? Tanyanya heran. Han Hou tertawa. Kita perlu dengan busur dan anak panah. Di dalam pegunungan di sebelah sana benteng terdapat hutan yang banyak dihuni oleh ayam hutan dan binatang-binatang lain. Senang sekali berburu ke sana, Liong Te. Kita berburu di sana beberapa hari, setelah kenyang makan panggang ayam hutan, daging kijang dan mungkin mendapatkan kulit harimau, baru kita melanjutkan perjalanan ke utara. Senang, bukan? Sin Liong tersenyum dan bangkit kegembiraannya. Hidup di samping pangeran ini agaknya selalu dikelilingi dengan kesenangan dan kegembiraan. Dia mengangguk. Baiklah. Keduanya lalu membalapkan kuda menuju ke benteng. Mula-mula para penjaga dengan penuh curiga menghadang dua orang pemuda itu dan muncullah komandan jaga. Akan tetapi ketika Cheng Han Hou mengeluarkan kimpai, yaitu lencana terbuat daripada emas yang menjadi tanda kuasa atau tanda utusan kaisar, komandan itu menjatuhkan diri berlutut dan semua pasukan cepat memberi hormat.
Akan tetapi Han Hou yang tidak suka atau sudah bosan dengan segala macam penghormatan itu, dengan singkat menyatakan bahwa dia hanya ingin minta 2 batang busur yang baik berikut anak-anak panah yang baik. Tentu saja permintaan ini cepat dipenuhi dan tak lama kemudian, setelah memperoleh apa yang dikehendakinya, Han Hou dan Xin Liong cepat membalapkan kuda meninggalkan pintu gerbang benteng. Diikuti pandang mata para anak buah pasukan yang masih merasa terheran-heran seperti dalam mimpi karena tidak menyangka sama sekali bahwa hari itu ada seorang pangeran yang datang berkunjung. Sambil tertawa-tawa Han Hou dan Xin Liong mengaburkan kuda mendaki daerah pegunungan yang penuh dengan hutan itu. Tiba-tiba Han Hou yang membalapkan lebih dulu, menghentikan kuda itu dan membalikkan tubuh kuda menanti dan menghadap ke arah Xin Liong yang datang menyusul. Dengan busur di tangan kiri pangeran itu memberi tanda kepada Xin Liong agar berhenti. Xin Liong menahan kendali kudanya dan berhenti di depan Han Hou, memandang ke kanan kiri karena dia mengira bahwa tentu akan terjadi sesuatu, akan tetapi sunyi saja di sekeliling tempat itu. "Mengapa berhenti, Houko?" Akhirnya dia bertanya. "Liong Te, seharusnya engkau siap dengan busurmu seperti ini, tidak kau gantungkan di punggung seperti itu." "Kita sudah memasuki daerah perburuan," kata pangeran itu sambil tersenyum. Xin Liong juga tersenyum. "Ah, biarlah engkau yang akan mempergunakan busur dan anak panahmu kalau muncul binatang. Aku sesungguhnya belum pernah memanah." "Ah, benarkah? Engkau demikian gagah dan kepandaianmu tinggi, masa tidak dapat menggunakan anak panah?" Xin Liong menggeleng kepala. "Aku belum sempat belajar, tuako. Dan pula, dengan perut sekecil perutku ini, perlu apakah membunuh binatang besar untuk dimakan? Tidak akan habis dan sia-sia saja. Tanpa anak panah, mana mungkin engkau akan dapat merasakan nikmatnya panggang hati harimau dan merasakan kaki beruang? Dan anak panah bukan hanya senjata untuk memburu, Liong Te, melainkan juga merupakan alat perang yang ampuh dan yang harus dipelajari oleh setiap orang laki-laki yang gagah. Akan tetapi, dengan kepandaian seperti yang kau miliki, engkau akan dapat menguasainya dengan mudah. Mari kuajari sebentar. Kau ambil busurmu, dan perhatikan ini. Begini caranya meletakkan anak panah, begini menarik busur. Tangan kiri yang memegang busur harus kuat dan kokoh seperti baja, dan jari tangan yang memegang anak panah dan menarik busur haruslah tetap dan sedikit pun tidak boleh bergoyang. Pandang mata dan perasaan hati harus seimbang ditujukan kepada sasaran. Lihat, aku membidik cabang melintang di sana itu, pada ranting paling ujung yang tak berdaun. Pangeran itu membidikkan busur dan panahnya, menarik tali dan terdengar suara menjepret disusul patahnya ranting yang kena disambar oleh anak panah. Tepat sekali bidikan itu dan diam-diam Xin Liong kagum sekali karena pangeran itu benar-benar seorang pemanah yang amat mahir. Maka dia pun mulai belajar memanah dan memang tepat seperti yang dikatakan oleh Han Hou, dengan tenaga yang dimilikinya, dengan mudah saja dia dapat menguasai senjata ini setelah mencoba beberapa kali. Akan tetapi ketika senja telah mendatang dan pangeran itu mengajaknya untuk mencari bahan makan malam, Xin Liong membiarkan pangeran itu yang merobohkan seekor kijang muda dengan anak panahnya. Anak panah yang dilepas oleh Han Hou dari jauh itu dengan jitu sekali menembus leher kijang muda itu dan lewat senja, di bawah penerangan api unggun yang merah, sibuklah 2 orang pemuda itu memanggang daging dan hati kijang. Harus diakui oleh Xin Liong bahwa bau daging panggang yang masih segar itu sedap bukan main, apalagi karena perutnya memang telah lapar sekali, dan suasana di dalam hutan bersama Han Hou amatlah menggembirakan. Mereka makan panggang daging kijang yang lunak dan gurih sampai kenyang dan minum air dari sumber yang mengalir merupakan anak sungai jernih di dalam hutan. Kemudian mereka memilih tempat yang bersih dan enak, di bawah sebatang pohon besar yang ditilami rumput, untuk tempat istirahat melewatkan malam. Ketika mereka duduk saling berhadapan sambil bersandar pada batang pohon dan diterangi api unggun, Han Hou mengajak Xin Liong bercakap-cakap dan pangeran ini banyak bertanya tentang diri Xin Liong. Akan tetapi, pemuda remaja ini tidak suka banyak bercerita tentang dirinya sendiri, maka jawabnya selalu singkat saja dan bersifat mengelak. Ketika ditanya tentang orang tuanya, Xin Liong menjawab bahwa dia tidak mengenal ayah bundanya, bahkan dia hanya tahu dirinya dirawat oleh monyet-monyet. Jangan engkau merendah, Liong Te. Bukankah Suci dahulu bilang, bahwa engkau adalah putra dari pendekar Chia Bun Hou, cucu dari pendekar sakti Chia Keng Hong? Xin Liong menatap wajah pangeran itu dengan penuh selidik.
Kalau engkau menyangka demikian, mengapa engkau mengajak aku untuk bersahabat? Bukankah engkau memusuhi mendiang Chia Keng Hong dan Chia Bun Hou? Kalau engkau menganggap aku ini keturunan mereka, mengapa engkau tidak membunuhku? Pangeran itu menarik napas panjang. Ah, engkau belum mengenal aku, adik yang baik. Aku sama sekali tidak membenci mereka, tidak membenci orang-orang Shichia, Yap dan Tio seperti Subo dan Suci. Aku hanya ingin mengalahkan Chia Bun Hou karena pendekar Chia Keng Hong sudah meninggal, akan tetapi aku tidak menaruh rasa benci kepada mereka, aku hanya ingin memenuhi kehendak ayah angkatku yang sudah banyak melepas budi kepadaku. Dan andai kata engkau benar putra Chia Bun Hou, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan niatku mengalahkan ayahmu itu, apalagi aku suka dan tertarik kepadamu. Aku bukan anaknya. Tiba-tiba Sin Leong berkata dengan kasar karena dia sudah marah membayangkan ayah kandungnya itu bersama wanita cantik itu. Pangeran itu memandang dengan sinar mata tajam penuh selidik menjelajahi wajah Sin Leong yang nampak muram. Pangeran itu tersenyum. Dia makin tertarik kepada Sin Leong karena dianggapnya bahwa anak ini sungguh berbeda jauh dengan anak-anak lain. Anak ini liar dan berwatak luar biasa. Sudah tahu bahwa dia seorang pangeran, adik kaisar, anak ini sama sekali tidak memperlihatkan sikap hormat, apalagi menjilat. Hal ini saja sudah mendatangkan rasa suka dan kagum di dalam hatinya. Dan anak ini kelihatan benci dan marah ketika diingatkan bahwa dia putra pendekar Chia Bun Hou dan cucu pendekar Chia Keng Hong. Padahal, anak lain tentu akan merasa bangga. Dan penolakannya itu jelas bukan dikarenakan takut kepadanya. Bocah ini sungguh menyimpan banyak sekali rahasia aneh, pikirnya dengan sinar mata berseri. Sudahlah, kita tidak akan bicara tentang keluarga Chia. Bukankah engkau juga Shichia? Seperti tanpa disengaja, secara tiba-tiba pangeran itu bertanya. Aku tidak punya Shi, jawaban ini seketika, timbul dari hati panas. Kembali Han Hou tersenyum. Baiklah, aku akan mengenalmu sebagai Sin Leong si naga sakti dari lembah naga. Akan tetapi tentu engkau mau memberitahu dari mana engkau memperoleh ilmu-ilmu hebat itu sehingga engkau berani dan mampu menghadapi Lam Hai Semlo? Sin Leong mengerutkan alisnya. Dia tentu saja tidak mau menceritakan bahwa dia telah digembleng oleh pendekar sakti Chia Keng Hong, kakeknya sendiri, karena dengan demikian sama saja dengan mengaku bahwa dia putra Chia Bun Hou. Dia tidak takut untuk mengaku putra musuh pangeran ini, bahkan dia akan menghadapi dengan berani, sungguh pun dia tidak ingin bermusuh dengan pangeran yang luar biasa dan amat disukanya ini, akan tetapi dia segan untuk mengaku putra pendekar yang diagung-agungkannya itu, pendekar yang baginya hanyalah seorang pria yang kejam, yang telah menghancurkan kehidupan ibu kandungnya. Aku belajar sedikit ilmu di bawah bimbingan Su Heng Ouyang Busek, jawabnya pendek. Sudah banyak aku mendengar tentang dia dari Lam Hai Semlo. Kabarnya dia adalah seorang manusia aneh yang memiliki ilmu tinggi sekali. Sayang dia tidak muncul sendiri, sehingga aku tidak dapat berjumpa dengan dia dan berkenalan. Maukah engkau membawaku ke sana untuk berkenalan dengan kakek aneh itu, Leong Te? Sin Leong menggeleng kepala. Tidak mungkin. Su Heng menyuruh aku menghadiri pemilihan Bengcu dan Su Heng sendiri pergi entah kemana, tanpa memberitahu kepadaku. Ucapannya ini tidak bohong karena memang kakek itu mengatakan bahwa mereka harus berpisah dan menempuh jalan masing-masing karena kakek itu hendak memberi kesempatan kepada Sin Leong untuk mencari pengalaman hidup. Sayang sekali. Siapa tahu dia akan mau ikut pemilihan calon guruku. Sungguh luar biasa anehnya. Tiba-tiba pangeran itu berkata dan menepuk pahanya. Apanya yang luar biasa aneh? Engkau. Kenapa kau menjadi sutenya? Kalau begitu, engkau menjadi murid gurunya. Bukan main. Menurut kabar, usianya sudah hampir 70 tahun, dan engkau menjadi sutenya. Siapakah guru kalian kalau begitu? Sin Leong menjadi bingung dan dia menggeleng kepala. Houko, aku minta kepadamu, harap kau jangan banyak bertanya tentang itu. Terus terang saja, aku sendiri selama hidupku belum pernah bertemu dengan orang yang kami sebut suhu itu. Aku belajar ilmu silat di bawah bimbingan langsung dari Su Heng Ouyang Busek, jadi sesungguhnya dialah guruku, akan tetapi Su Heng tidak mau dianggap guru dan berkeras mengatakan bahwa aku adalah sutenya. Jadi, aku sendiri belum pernah melihat guru kami. Bukan main. Pangeran itu memandang dengan mata terbelalak, akan tetapi sinar matanya berkilat dan wajahnya berseri, tanda bahwa dia tertarik sekali.
Sungguh engkau seorang pemuda yang luar biasa anehnya, mengalami hal-hal yang amat aneh pula, Liong Te. Engkau membuat aku merasa iri saja. Kehidupanku membosankan, tidak ada yang aneh, bahkan Suboku yang katanya memiliki kepandaian setinggi langit itu ternyata telah berubah menjadi seorang nenek yang pikun. Liong Te, kalau kau percaya kepadaku, dan sungguh mati aku tidak mempunyai niat buruk, hanya timbul dari keinginan hatiku yang amat tertarik, katakanlah siapa nama gurumu yang luar biasa itu. Setelah kau beritahu, aku tidak akan banyak bertanya lagi tentang itu, adik yang baik. Sin Liong merasa tidak enak untuk menolak dan dia pun tidak ingin mengecewakan hati pangeran yang amat baik terhadapnya ini. Pula, suhengnya tidak pernah melarang dia menyebut nama guru mereka, hanya yang tidak boleh dibicarakan adalah tentang kitab-kitab kuno yang telah dibakar itu. Ku beritahu juga tidak apa-apa, karena aku sendiri belum pernah jumpa, Houko. Nama guru kami adalah Bu Beng Huchou dan menurut Suheng, tempat pertapaannya di Himalaya. Sepasang mata yang lebar dan indah bentuknya itu terbelalak. Gurumu seorang dewa? Bu Beng Huchou? Tentu seorang dewa dan bagaimana Suhengmu mengadakan hubungan dengan seorang dewa? Aku sendiri belum pernah mengadakan hubungan, dan menurut Suheng, dia mengadakan hubungan lewat getaran. Getaran? Bagaimana maksudmu? Entahlah, Houko, aku sendiri pun tidak tahu. Kata Suheng, suhu itu usianya sudah 300 tahun lebih, bertempat tinggal di puncak pegunungan Himalaya dan setiap saat dapat dihubungi Suheng lewat getaran-getaran, akan tetapi aku sendiri belum pernah merasakan getaran itu. Sudahlah, Houko, Suheng melarang aku banyak bicara tentang suhu. Han Hou masih terbelalak memandang kepada pemuda remaja itu penuh kagum. Akhirnya dia menarik napas panjang. Betapa beruntungnya engkau, Liong Te, memperoleh guru seorang dewa. Kalau saja aku dapat berguru kepadanya. Pangeran itu tidak banyak bicara lagi, termenung memandang ke dalam api unggun, membayangkan seorang guru yang luar biasa, guru dewa. Sin Liong tidak memperdulikan lagi sahabatnya itu dan dia sudah merebahkan diri di atas rumput, terlentang dan berbantal buntalan pakaiannya. Karena tubuhnya lelah dan perutnya kenyang, sebentar saja Sin Liong sudah pulas. Biarpun Sin Liong telah menerima gemblengan orang-orang sakti yang berilmu tinggi dan pemuda ini di luar kesadarannya sendiri telah mewarisi dan menguasai ilmu-ilmu yang amat hebat. Namun dia hanyalah seorang pemuda remaja yang baru berusia 16 tahun dan pengalamannya di dunia Kang Ou amatlah tipis dan dangkalnya. Inilah sebabnya maka malam itu dia dapat tidur nyenyak tanpa curiga apapun karena melihat sikap Han Hou yang dianggapnya amat baik kepadanya itu dia telah menyerahkan seluruh kepercayaannya kepada sahabat ini. Dapat dibayangkan betapa terkejut hati Sin Liong ketika dalam keadaan pulas itu tiba-tiba dia merasa tubuhnya nyeri sekali dan seketika dia terbangun. Begitu matanya terbuka, dia melihat bahwa malam telah berganti pagi. Akan tetapi yang amat mengejutkan hatinya adalah melihat kenyataan bahwa dia berada dalam keadaan tertotok dan seluruh tubuhnya tidak mampu bergerak, lemas dan lumpuh. Taulah dia bahwa dalam keadaan pulas tadi, dia telah ditotok orang secara hebat sekali. Pangeran itu duduk di sebelah kanannya dengan busur terpentang dan anak panah di atas busur itu ditodongkan ke arah dadanya. Dan di sebelah kirinya berdiri seorang kakek yang segera dikenalnya karena orang itu bukan lain adalah Hek Liong Ong Chu Bikun, orang ketiga dari Lam Hai Sem Lo, kakek raksasa muka buruk seperti tengkorak yang pernah bentrok dengan dia di atas panggung sayembara perebutan Bengcu kemarin. Pada saat Sin Liong membuka matanya, dia melihat betapa Hek Liong Ong sedang membujuk sang pangeran. Harap Paduka lekas lepaskan anak panah itu selagi dia tidak mampu bergerak, pangeran. Kalau dia dapat bergerak, sulitlah bagi kita untuk menundukkannya. Dia telah mewarisi Tikai Beng dan ilmu-ilmu lain yang dahsyat, bahkan hamba percaya bahwa dia tentu telah mewarisi kitab-kitab pusaka dari Himalaya yang hamba yakin sekarang tentu telah dicuri oleh Ouyang Busek. Tak perlu tergesa-gesa, Hek Liong Ong. Munculmu mengejutkan hatiku. Jelaskan, kitab-kitab apa yang kau maksudkan itu dan mengapa engkau berkeras hendak membunuh dia? Dalam pertemuan kita yang singkat, hamba belum sempat menceritakan Paduka tentang Ouyang Busek. Tokoh itu penuh rahasia dan selalu menentang hamba bertiga dan biarpun tahun ini dia tidak muncul, akan tetapi ada pemuda ini yang menjadi wakilnya dan mengaku sebagai sutenya. Kitab-kitab pusaka yang dicuri oleh Ouyang Busek itu kabarnya adalah kitab-kitab pusaka yang amat hebat, ciptaan dari Bu Beng Huchou dan mengandung pelajaran ilmu-ilmu yang amat tinggi.
Bu Beng Hucho. Remaja itu penuh kagum. Pangeran itu bertanya dan matanya menyambar ke arah wajah Sin Leong, akan tetapi anak panah itu masih terus menodong ke arah dada pemuda remaja itu. Benar, Pangeran. Pemuda ini lihai sekali, maka sebaiknya dia dibunuh dulu, baru kita mencari Ouyang Busek untuk dilenyapkan, karena kalau tidak, mereka itu kelak hanya akan menimbulkan kepusingan belaka bagi Paduka dan pemerintah. Dan kitab-kitab itu tentu berada di tangan Ouyang Busek, Paduka tentu akan senang sekali kalau dapat memperoleh kitab-kitab itu. Biarkan hamba membunuhnya sekarang juga, hamba khawatir kalau totokan hamba masih tidak dapat menguasainya terlalu lama. Han Ho tersenyum dan kini sinar matahari pagi menerobos celah-celah daun pohon, menimpa muka pangeran itu sehingga Sin Leong dapat memandangnya dengan jelas. Pangeran itu menatap wajah Sin Leong dan sambil tersenyum dia berkata kepada Sin Leong yang memandangnya dengan mata penuh kebencian dan kemarahan. Sin Leong, bagaimana pendapatmu dengan ini? Nyawamu berada di dalam tanganku. Sin Leong mendengar semua kata-kata mereka berdua, akan tetapi pada saat itu seluruh perhatiannya lahir batin tercurah kepada jalan darahnya dan pernapasannya. Dari mendiang kakeknya, dia pernah menerima pelajaran tentang Taekek Sin Kun dan di dalam ilmu yang amat hebat ini terdapat bagian yang amat rahasia, yaitu penguasaan jalan darah melalui pernapasan. Karena sulitnya ilmu ini, maka dia pun, seperti ilmu lain, hanya menghafalkannya di luar kepala saja dan belum mempunyai cukup waktu untuk melatihnya. Bersambung ke bab 34. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.